Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu yang insya Allah di dalam majelis ini mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat tetesan darah, tetesan keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bisa tegak di muka bumi ini, sehingga kita bisa merasakan nikmat, merasakan manisnya iman dan Islam pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan sedikit pertanyaan sekaligus nasihat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Jadi beliau Imam Al-Ghazali berpesan bahwasanya ada 6 hal yang pertama yaitu apakah yang paling dekat dengan kita. Kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwasanya sesuatu yang dekat dengan kita itu bukanlah keluarga kita. Sesuatu yang dekat dengan kita bukanlah anak-anak kita. Sesuatu yang dekat dengan kita bukanlah saudara-saudara kita. Sesuatu yang dekat dengan kita bukanlah teman-teman atau sahabat-sahabat kita. Melainkan sesuatu yang dekat dengan kita adalah kematian. Kenapa bisa disebutkan bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita? Karena kita tidak pernah tahu kapan batas waktu atau ajal kita untuk hidup di dunia ini. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk kembali kepadanya hari ini, besok, atau justru malam ini, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak harus menunggu orang itu sakit terlebih dahulu. Tidak harus menunggu orang itu tua dahulu. Tidak harus menunggu orang itu dalam keadaan kecelakaan. Tidak harus menunggu orang itu dalam keadaan jatuh. Tidak harus menunggu orang itu dalam keadaan sakit. Bahkan orang yang muda pun banyak yang sudah mendahului kita. Bahkan orang yang dalam keadaan sehat-sehat saja, itu pun sudah mendahului kita. Bahkan mungkin anak-anak kita, atau mungkin saudara-saudara kecil kita, sudah banyak yang mendahului kita. Jadi tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat yang ditugaskan untuk menyabut nyawa, itu pun tidak tahu kecuali Allah perintahkan kapan malaikat itu untuk mengambil roh yang ada pada diri seseorang tersebut. Sudah Allah tetapkan ketika Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh pada jasad kita. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Allah mengirimkan malaikat, mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada jasad kita. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan Allah menetapkan 4 hal pada diri kita. Bikadbi rizkihi, ketetapan rizki kita bagaimana. Wa ajalihi, ajal kita bagaimana. Kapan batas ajal ini berakhir. Wa amalihi, dan amalan-amalannya. Wa syakiyun aw sa'idun, dia hidup dalam keadaan sengsara, dalam keadaan celaka, aw sa'idun, atau dalam keadaan bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak orang yang ketika di pagi harinya mereka pergi keluar dengan mengendarai kendaraan, tetapi ketika pulang dia dalam keadaan sudah digotong oleh orang-orang. Betapa banyak orang yang ketika di waktu subuh, mereka datang dalam keadaan sendiri untuk melaksanakan sholat ke masjid. Tetapi ketika di sore hari, mereka sudah diantar berbondong-bondong untuk pergi ke masjid. Betapa banyak orang yang di pagi harinya mengenakan pakaian dengan sendirinya, melepas pakaian dengan sendirinya. Tetapi ketika di dalam sore hari, orang-orang melepaskan pakaiannya, kemudian memakaikan pakaian 2 helai yang berwarna putih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak orang-orang yang pada hari ini, mereka yang sudah mendahului kita, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikembalikan ke dunia. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedetik saja, sesaat saja dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana absorna, ya Allah, sesungguhnya saya telah melihat, wa sami'na, dan saya telah mendengar, farji'na na'mal solihan. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia untuk mengerjakan amalan-amalan soleh.
mereka meminta kepada Allah sedetik saja untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Sedangkan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 1 tahun, sampai 2 tahun, sampai 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun dan seterusnya. Maka butuh berapa waktu lagi? Butuh berapa lama lagi kita akan berubah? Butuh waktu berapa lama lagi kita akan sadar bahwasanya kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Karena sejatinya orang-orang yang hidup di dunia ini seperti halnya orang yang sedang bermimpi. Karena orang yang bermimpi itu mereka tidak akan sadar bahwasanya mereka dalam keadaan bermimpi. Kecuali setelah mereka terbangun dari tidurnya. Sebagaimana orang-orang yang menyia-nyiakan amalan akhirat, mereka tidak akan sadar bahwasanya mereka telah menyia-nyiakan amalan akhirat setelah datangnya kematian. Sudah dihadapkan di pandangan kita. Bahkan kita sudah dengar namanya disiarkan di masjid. Bahkan kita ikut memandikan. Bahkan kita ikut mensolatkan. Bahkan kita ikut menguburkan. Tetapi tidak terketuk sedikit pun di hati kita. Untuk takut bahwasanya kita akan menyusul mereka yang sudah mendahului kita. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi pangkat, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi anak dan istri. Semua akan pergi meninggalkan kita. Yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan-amalan kita ketika di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan nasihat yang keduanya, yaitu apakah yang paling jauh dari kita? Bahwasanya sesuatu yang jauh dari kita itu adalah masa lalu kita. Bahkan 1 detik pun pada malam ini tidak dapat diulang kembali. Meskipun kegiatan yang kita lakukan saat ini mungkin bisa terulang kembali, tapi waktu pada malam ini, pada Kamis 10 April jam 18.21 ini tidak akan pernah terulang lagi. Bahkan di detik 1 pun tidak akan pernah kembali lagi. Makanya masa lalu adalah sesuatu yang jauh dari kita. Bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menyesal karena kita sudah menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Jadi menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa demikian? Lianna idha'atal waqti taqta'uka anillahi wad-daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu dapat memutus kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memutus kita dari kehidupan di akhirat nanti.
Ketika kita di dunia kita diberikan kesempatan, kita menyia-nyiakan, melalaikan sholat, tidak berpuasa, tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Di dalam kitab di dalam kitab Ayyuhal Walad disebutkan bahwasanya alamatu iradillahi ta'ala anil abadi istighaluhu bima la ya'nihi. Jadi tanda seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu manakala istighaluhu bima la ya'nihi. Mereka disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan di akhirat. Mungkin bagi dia itu bermanfaat di dunia, tetapi tidak sama sekali untuk di akhirat. Maka kalau kita pengen tahu kita ini dekat dengan Allah atau tidak, ya kita muhasabah diri. Bagaimana keseharian kita? Apakah kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan kehidupan akhirat? Atau justru kita disibukkan dengan hal-hal yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jikalau kok kita diberikan kesibukan di waktu subuh, mungkin Allah melalaikan kita, membiarkan kita tertidur pulas, sehingga kita tidak mampu melaksanakan sholat subuh. Itu tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala jauh dari kita. Ketika di siang hari, apakah kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia? Kita tidak bisa meninggalkan sesaat pun, sebentar pun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita disibukkan dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Dan barang siapa yang hari ini kok sama seperti hari-hari yang kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Maka barang siapa yang hari ini ternyata lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari, di nasihat yang kedua ini, kita bermuhasabah diri. Allah masih memberikan kita waktu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amalan-amalan akhirat. Karena penyesalan itu datangnya di akhir. Allah menciptakan rasa penyesalan itu agar semua manusia itu tahu bahwasanya tidak semua hal itu bisa diulang kembali. Mungkin ada beberapa hal atau sesuatu yang mungkin bisa diulang kembali. Tetapi untuk kehidupan di dunia ini, ketika kita sudah menyia-nyiakan, kita sudah jauh dari Allah, kita sudah melalaikan amalan-amalan akhirat, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak bisa lagi kita untuk mengulang kembali.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di nasihat yang ketiga, beliau mengatakan bahwasanya apakah yang paling besar? Jadi yang paling besar bukanlah bumi. Yang paling besar bukanlah planet-planet. Tapi yang paling besar yaitu adalah hawa nafsu. Makanya jihad yang paling berat itu bukan jihad melawan orang-orang kafir. Tetapi jihad yang paling berat yaitu bagaimana kita mampu berjihad mengalahkan hawa nafsu kita. Bagaimana kita mampu mengontrol agar kita tidak selalu mengikuti hawa nafsu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut." Sesungguhnya orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mampu mengendalikan dirinya. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan orang yang menyiapkan bekal amalan-amalan untuk bekal di akhirat nanti. Untuk bekal setelah adanya kematian. Wal azizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, yaitu orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Orang-orang yang selalu kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Wa tamanna 'ala Allah, dan orang-orang yang selalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita? Makanya di bulan Ramadan kemarin, di antara tujuan kemarin Allah mewajibkan kita berpuasa itu agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Kita dilatih menjadi orang-orang yang bersabar. Kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Mampu untuk menjaga hawa nafsu kita. Mampu untuk melawan hawa nafsu kita. Bagaimana lisan kita ditahan untuk tidak berkata-kata yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tangan kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu, untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mampu mengendalikan mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengendalikan kedua telinga kita untuk mendengar sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kaki kita. Kita mengendalikan semua yang ada pada diri kita ini dikendalikan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwasanya penglihatan, inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fu'ada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah pendengaran kita selamat di dunia ini? Kita memungsikan kedua telinga kita. Bagaimana pandangan kita ketika di dunia ini? Bagaimana kita memungsikan kedua mata ini sesuai dengan yang Allah ridhoi?
Di semua yang ada pada diri kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu menjaga itu semua, bahkan di selesai bulan Ramadan pun kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita termasuk orang-orang yang berhasil melewati bulan-bulan Ramadan. Kita termasuk orang-orang yang menang. Kita termasuk orang-orang yang kembali dalam keadaan fitrah. Idul Fitri itu artinya kembali dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Sebagaimana kita dilahirkan di dunia ini. Maka ketika kita mampu menjadi itu, menjadi seseorang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita termasuk orang yang berhasil. Dan kita masih mampu menjaga hawa nafsu kita. Di luar bulan Ramadan ini, masih mampu menjaga tilawah kita. Masih mampu menjaga sholat malam kita. Masih mampu menjaga sholat witir kita. Ketika itu semua berhasil, maka kita termasuk orang-orang yang insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yakni apa yang paling berat? Bukan batu yang paling berat. Bukan juga besi yang paling berat. Tetapi yang paling berat, kata Imam Al-Ghazali, yaitu amanah. Bagaimana kita mampu menjaga suatu amanah yang diberikan kepada kita? Bagaimana kita mampu melaksanakan amanah yang sudah dititipkan kepada kita? Jangan sampai ketika amanah itu diberikan pada kita, dititipkan di pundak-pundak kita, tetapi kita menyia-nyiakan amanah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza duyiatil amanatu fantadirus sa'ah." Rasulullah bersabda, jika suatu amanah itu disia-siakan, fantadirus sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa idoatuhu ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadirus sa'ah." Jika suatu perintah, suatu amar itu dititipkan atau diamanahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadirus sa'ah, maka tunggulah kehancuran, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendapatkan suatu jabatan, atau ketika kita diamanai untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab, atau mungkin kepala desa, atau mungkin bupati, atau mungkin gubernur, atau justru presiden. Ketika amanah tersebut yang sudah diberikan di pundak-pundak mereka,
yang sudah diamanahkan, yang mana orang-orang sudah percaya dengan mereka, tetapi mereka tidak melaksanakan amanah itu dengan benar, tidak melaksanakan amanah itu dengan baik, tidak melaksanakan amanah itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, fantadirus sa'ah, maka tunggulah kehancuran, kata Rasulullah SAW. Baik itu kehancuran langsung instan di dunia, maupun kehancuran yang nanti akan dibayar di akhirat. Jadi amanah ini bukan sesuatu hal yang main-main. Jadi ketika orang sudah mengamanahkan kepada kita, itu tandanya orang tersebut sudah percaya kepada kita. Bahwasanya kita mampu melaksanakan, kita mampu menjalankan amanah itu dengan baik. Tidak menyempelekan, tidak menyia-nyiakan, sehingga merusak kepercayaan orang lain. Bahkan dari kita semua pun diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang laki-laki diberi amanah untuk memimpin suatu keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kalian ini semua adalah seorang pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Bapak Ibu sekalian, terkhususnya bapak-bapak, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ya, seorang suami, seorang bapak, seorang saudara laki-laki, siapa itu? Al-dayyus, orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Selangkah lagi kita masuk surga, selangkah lagi kaki kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita di dunia membiarkan anak perempuan kita tidak menutup aurat, maka satu langkah Allah tarik orang tersebut ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati. Anak yang Allah berikan kepada kita, seorang anak yang Allah titipkan kepada kita itu untuk dijaga. Keluarga yang dikaruniai seorang anak, atau seorang suami yang Allah titipkan seorang istri, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dijaga. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah yang telah Allah berikan kepada kita sebagai seorang pemimpin, yang mana semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu apa yang paling ringan. Yang paling ringan yaitu meninggalkan sholat. Ya. Kita tahu di kehidupan saat ini banyak orang-orang yang meremehkan sholat, bahkan meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya dosa besar. Bahkan orang yang meremehkan sholat atau melalaikan sholat itu pun disebut munafik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka itu orang-orang yang lalai, orang-orang yang sholat. Mereka ingin menipu Allah, sejatinya mereka menipu dirinya sendiri. Mereka sholat untuk manusia. Mereka sholat bermalas-malasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir yaitu yang paling tajam adalah lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Mungkin 6 nasihat ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.